Pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran, termasuk Pulau Qasem. Selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam permukiman dan menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini, evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat, sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat. Sementara itu hingga kini kondisi di Selat Hormuz masih panas. Iran membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur perdagangan strategis tersebut. Saat ini kapal-kapal masih mengantri untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur strategis tersebut. Iran pastikan kondisi ini tidak berubah. Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran dengan izin rute lain dipastikan tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Tidak hanya itu, Teheran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan. Penjajah Israel kembali melakukan serangan udara di wilayah kota Gaza, Palestina. Militer Zionis mengerahkan pesawat tempur dan rudal untuk menargetkan sejumlah wilayah di Gaza, Palestina. Sejumlah bangunan, kendaraan, dan warga sipil tidak luput jadi sasaran bombardir teroris Israel. Serangan membabi buta militer Israel ini menyebabkan sungai darah di Gaza. Kejahatan perang terjadi di tengah gencatan senjata Hamas Israel yang digagas Amerika Serikat. Sejak gencatan senjata berlangsung, 1.250 orang syahid dan 4.110 terluka di Gaza, Palestina. Pemirsa, belasan warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel di wilayah kota Gaza. Mirisnya, sebagian besar korban merupakan anak-anak. Seorang anak terluka mendapat perawatan di ambulans usai serangan udara Israel melanda tenda pengungsian di kota Gaza. Para korban tewas maupun luka-luka langsung dilarikan ke kompleks medis Al-Shifa. Menurut media Palestina, 18 warga tewas dan lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Mirisnya, sebagian besar korban merupakan anak-anak. كلهم ولاد صغار اغلبهم ولاد صغار وبنات كلهم قطاع كان في العرس وجاي انا اتفرج عليهم تتجوز بظبط له خيمته هي تقطع فيها خيمته بتاعت اللي تتجوز فيها تقطع فيها هاي ولد صغير هذا ايش ذنب هذا الولد الصغير. Serangan Israel menghantam sebuah tenda pengungsian dekat Masjid Al-Nur dan kendaraan di wilayah Al-Saraya yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Serangan terjadi di tengah upaya pelucutan senjata dan negosiasi mengakhiri konflik Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang ini telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya. Serangan penjajah Israel di Gaza, Palestina kembali menimbulkan tragedi. Dahsyatnya ledakan bom membuat satu keluarga termasuk janin jadi korban kekejian Zionis Israel.
Serangan udara Zionis Israel menghantam sebuah apartemen di kota Gaza. Akibatnya, satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu yang sedang mengandung, serta seorang bayi yang belum sempat dilahirkan. Dahsyatnya ledakan bom Zionis membuat janin keluar dari kandungan sang ibu. Warga Palestina menyisir reruntuhan beton apartemen untuk mencari jenazah korban tewas dalam serangan teroris Israel di sebelah barat kota Gaza. Warga menemukan sisa-sisa tubuh manusia dari reruntuhan, termasuk seorang janin. Saksi mata mengatakan serangan genosida ini terjadi saat warga Gaza tidur pada Minggu dini hari. هذا جنين هذا من بطن أمه طيب شوف يعني شوف ايش بصير في غزة طيب فيش حدا ولا سائل عليه ولا مدور عليه 7 Juli lalu, Hamas sepakat untuk melucuti senjata dengan syarat mengakhiri perang, penarikan pasukan Israel di Gaza, dan pembentukan negara Palestina merdeka. Meski ditolak masuk New York, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tetap akan berkunjung ke kota The Big Apple. Sementara itu, Wali Kota New York Zohran Mamdani tegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya. First of all, I'm going to New York. Yeah. I'd love to see you there when I go to the UN in September. You know, I moved to Florida. Well, you know, you can take a I'll plane. come up, yes. You can come, you've come to Washington, so you can Yes. go there, but I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this. You know, this just hate-spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews. I mean, Wali Kota New York Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang. And I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. 2 orang tewas setelah helikopter pemadam kebakaran bertabrakan saat operasi pemadaman kebakaran hutan di Attika, Yunani. Kebakaran hutan Attika telah berlangsung lebih dari 2 hari dan sedikitnya 10.000 hektar hutan hangus terbakar. Dua orang tewas setelah 2 helikopter pemadam kebakaran bertabrakan saat operasi pemadaman kebakaran hutan di Attika Barat, Yunani. 2 orang korban merupakan awak helikopter yang tertabrak, sementara 2 awak helikopter lain berhasil selamat. Kedua pesawat tersebut disewa oleh Dinas Pemadam Kebakaran Yunani dan lepas landas dari Pangkalan Udara Militer Elefsina sebelum bergabung dalam operasi penyiraman air di atas kobaran api. Kebakaran hutan Attika sendiri telah berlangsung lebih dari 2 hari dan sedikitnya menghanguskan 10.000 hektar hutan. Petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan bekerja sama memadamkan api dengan didukung pesawat terbang dan helikopter pemadam untuk mempercepat proses pemadaman api. Sedikitnya 500 petugas pemadam kebakaran dikerahkan di seluruh Attika dan Boyotia. Angin kencang yang menerpa wilayah sekitar membuat operasi pemadaman berjalan lambat. Peristiwa ini pun mengakibatkan 200 rumah hancur atau rusak dan membuat pihak berwenang memerintahkan evakuasi kawasan dan beberapa permukiman yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran hutan terjadi di negara bagian Utah, Amerika Serikat. Cuaca panas dan hembusan angin membuat api cepat merambat hingga mendekati permukiman warga. Kepulan asap besar membumbung tinggi di atas lereng bukit Utah Tegah saat kebakaran hutan White Mountain terus meluas ke utara. Rekaman udara menunjukkan kobaran api yang menjalar cepat melalui vegetasi kering.
Kondisi panas dan kering serta perubahan arah angin membuat kebakaran Whitemouth meluas hingga lebih dari 36.000 hektar. Ratusan petugas pemadam kebakaran yang didukung oleh pesawat terbang pengangkut air dikerahkan untuk memperkuat garis pembatasan dan melindungi permukiman yang terancam oleh kobaran api. Pemerintah setempat pun melakukan evakuasi wajib yang diperluas sebagian wilayah Fillmore. Kebakaran hutan Whitemouth dipicu oleh petir pada tanggal 27 Juli dan menyebar dengan cepat. Krisis imigrasi di perbatasan Ceuta, Spanyol semakin memanas. Kini muncul video baru yang memperlihatkan aksi bentrokan di sejumlah titik dugaan penjarahan hingga migran yang menolak untuk dipulangkan ke negara asal mereka, Maroko. Situasi keamanan di Ceuta semakin tegang. Pemerintah Spanyol telah mengerahkan seluruh keamanan gabungan untuk memperkuat pengamanan perbatasan. Beredar video yang memperlihatkan sejumlah migran berusaha menghindari proses pemindahan maupun pemulangan ke Maroko hingga klaim adanya penjarahan sejumlah toko di wilayah Ceuta, serta menguasai kota setempat dengan aturan sendiri. Akibatnya, sebagian warga Ceuta memilih tetap berada di dalam rumah, khawatir terhadap situasi keamanan saat ini. Proses pemulangan migran ke Maroko terus dilakukan melalui kerjasama kedua negara. Meski ribuan orang masih berada di Ceuta dengan fasilitas penampungan yang dilaporkan mengalami tekanan. Presiden Prabowo Subianto terima kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka. Presiden Prabowo dan PM Anutin dijadwalkan memimpin bersama Leaders Consultation kedua untuk perkuat kerjasama regional ASEAN. Tiba di halaman Istana Merdeka sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul disambut langsung Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin negara ini kemudian menuju ke mimbar untuk menyaksikan upacara penyambutan kenegaraan. Dan usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anutin saling memperkenalkan kedua delegasi negara. Ya, ini dia momen berjabat tangan antara kedua pemimpin negara, pemirsa. Dan keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup guna membahas berbagai isu strategis serta kerjasama bilateral Indonesia dan Thailand. Video seorang penumpang bus Transjakarta dipaksa turun oleh petugas viral di media sosial. Apa penyebabnya? Tetaplah bersama kami di Sindo Siang.